Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Nanik Wijayati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang mana sudah dibagi pada setiap kelompok untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Kimia Organik. Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai atom, molekul, dan alkana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maulidia Farafi Adilah dari Rombel PK2B dengan NIM 4301421001 dari kelompok 1. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai atom dan molekul suatu tinjauan ulang. Oke, yang pertama ada struktur elektron dari atom. Nah, perlu kita ketahui ada beberapa unsur-unsur penting bagi ahli kimia organik, di antaranya ada unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Setiap kulit elektron itu berhubungan dengan sejumlah energi tertentu. Semakin dekat elektron dengan inti, maka semakin rendah energinya, dan elektron ini sukar berpindah dalam reaksi kimia. Baik, yang pertama ada orbital atom. Apa sih orbital atom itu? Jadi orbital atom ini adalah volume atau wilayah ruang di sekitar inti, tempat di mana elektron ini kemungkinan besar ditemukan. Tiap kulit elektron suatu atom itu dibagi menjadi orbital-orbital atom, di mana di antaranya ada orbital S, orbital P, orbital D, dan orbital F. Yang pertama ada orbital S. Nah, kita tahu bahwa bentuk orbital ini ditentukan oleh bilangan kuantum azimut atau biasa dilambangkan dengan huruf L Latin, di mana orbital S ini memiliki nilai bilangan kuantum azimut L sama dengan 0, M sama dengan 0. Karena hanya memiliki satu nilai M, maka orbital S ini hanya memiliki satu orientasi dalam ruang. Kemudian yang kedua adalah orbital P. Orbital P ini memiliki nilai bilangan kuantum azimut atau L sama dengan 1, M sama dengan -1, 0, plus 1. Orbital P ini memiliki 3 orientasi, berbentuk seperti dua buah balon yang lonjong. Nah, ketiga bentuk orbital P ini memiliki bentuk yang sama, akan tetapi posisinya saja yang berbeda. Nah, orbital P yang saling tegak lurus ini kadang-kadang ditandai sebagai PX, PY, dan PZ. Maksudnya, peluang terbesar elektron ditemukan itu di sekitar sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kemudian karena ketiga orbital P ini ekuivalen dan dalam bentuk dan jarak dari inti mereka mempunyai energi yang sama, maka orbital ini bisa dikatakan terdegenerasi. Kemudian yang ketiga adalah orbital D, di mana orbital D ini memiliki nilai bilangan kuantum azimut atau L sama dengan 2, M sama dengan -2, -1, 0, plus 1, plus 2. Jadi orbital D ini memiliki 5 orientasi, yaitu ada DXY, DYZ, DXZ, DX kuadrat min Y kuadrat, dan DZ kuadrat. 4 orientasi pertama itu memiliki bentuk yang sama, tetapi posisi ruangnya saja yang berbeda, di mana ini 1, 2, 3, 4 memiliki bentuk yang sama, tetapi posisi ruang yang berbeda, terletak pada ruang antara sumbu X dan sumbu Y. Kemudian yang ini adalah orientasi dari DZ kuadrat, di mana ini memiliki bentuk yang khusus sendiri, seperti dua buah balon, tapi tengah-tengahnya dikelilingi sebuah lingkaran yang berbentuk seperti donat. Nah, teman-teman bisa lihat animasi berikut. Ada dua buah balon lonjong, di mana tengah-tengahnya dikelilingi sebuah lingkaran seperti sebuah donat. Nah, untuk orbital F itu, bentuk-bentuk orbital F dan yang lebih tinggi itu bisa dihitung secara matematis, tetapi sulit untuk divisualisasikan. Oke, yang selanjutnya ada pengisian orbital. Nah, elektron itu mempunyai spin yang dapat berputar
menurut arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kalau sesuai dengan arah jarum jam, maka nilainya adalah plus setengah. Kalau berlawanan arah jarum jam, maka nilainya adalah min setengah. Kemudian, menurut prinsip Aufbau, orbital yang berenergi rendah itu terisi terlebih dahulu menuju orbital yang berenergi lebih tinggi. Kemudian menurut aturan Hund, pengisian orbital atom, pemasangan dua elektron dalam orbital terdegenerasi tak terjadi sebelum masing-masing orbital tersebut benar-benar terdegenerasi. Dan menurut Pauli, orbital penuh atau setengah penuh itu mempunyai energi yang lebih stabil. Kemudian ada konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah penempatan elektron dalam suatu atom menurut urutan tertentu dan sesuai dengan elektron yang bersangkutan. Nah, ini ada konfigurasi elektron untuk unsur dari periode pertama dan kedua. Bisa dilihat pada tabel. Baik, selanjutnya adalah mengenai jari-jari atom. Apa sih jari-jari atom? Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kulit atom yang ditempati elektron terluar. Jadi inti atom ini yang tengah, lingkaran ini adalah inti atom. Kemudian kulit atom yang terluar berarti ini adalah kulit atom yang terluar. Jadi jarak antara titik sini sampai kulit atom yang terluar ini disebut sebagai jari-jari atom. Nah, kemudian jari-jari atom itu dibentukkan dengan mengukur panjang ikatan atau jarak antara inti kemudian dibagi dua. Nilai dari jari-jari atom ini bisa diberikan dalam satuan angstrom, di mana 1 angstrom adalah 10⁻⁸ cm. Kemudian jari-jari atom berubah-ubah tergantung pada besarnya tarikan antara inti dan elektronnya. Makin besar tarikannya, maka makin kecil jari-jari atom. Faktor-faktor yang paling penting diantaranya adalah jumlah proton dalam inti dan jumlah kulit yang mengandung elektron. Nah, kita tahu bahwa dalam satu golongan, dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar, dari atas ke bawah ini semakin besar, kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Oke, selanjutnya adalah mengenai keelektronegatifan. Apa sih keelektronegatifan itu? Jadi keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron luarnya atau elektron valensi sehingga bermuatan negatif. Nah, seperti jari-jari atom, keelektronegatifan ini dipengaruhi oleh jumlah proton dalam inti dan jumlah kulit yang mengandung elektron. Makin besar jumlah proton, berarti makin besar muatan inti positif. Dan dengan demikian, tarikan untuk elektron ikatannya bertambah. Oleh karena itu, dalam satu periode, dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin besar. Kemudian dalam satu golongan, dari atas ke bawah, keelektronegatifan atom itu semakin kecil. Baik, selanjutnya adalah pengantar ke ikatan kimia. Kita tahu ada beberapa ikatan kimia, diantaranya ada ikatan ion dan ikatan kovalen, di mana ikatan ion ini dihasilkan dari perpindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain. Sedangkan ikatan kovalen dihasilkan dari penggunaan bersama-sama sepasang elektron oleh dua atom. Kemudian, atom itu memindahkan atau membuat pasangan elektron untuk mencapai konfigurasi elektron gas mulia. Konfigurasi ini biasanya adalah 8 elektron dalam kulit terluar, sesuai dengan konfigurasi elektron dari neon dan argon. Nah, teori ini itu disebut sebagai aturan oktet. Baik, yang pertama adalah banyaknya ikatan kovalen. Banyaknya ikatan kovalen yang dibentuk oleh sebuah atom itu tergantung pada banyaknya elektron tambahan yang diperlukan agar atom itu mencapai suatu konfigurasi gas mulia. Misalnya, sebuah atom netral hidrogen itu memerlukan satu elektron lagi untuk mencapai konfigurasi elektron dari helium. Oleh karena itu, hidrogen membentuk satu ikatan kovalen. Sekarang lihat pada contoh gambar, di mana atom C ini
membentuk 4 ikatan kovalen, sedangkan atom H ini membentuk 1 ikatan kovalen. Sehingga mereka bereaksi di sini membentuk suatu unsur yaitu metana. Kemudian yang kedua ada muatan formal. Sekarang perhatikan gambar berikut di mana di sini adalah bentuk dari struktur Lewis asam nitrat HNO3. Rumus asam nitrat ini menunjukkan 3 oksigen yang terikat pada sebuah atom nitrogen. Atom nitrogen dan tiap atom oksigen itu sudah mempunyai oktet lengkap. Namun hanya ada satu atom oksigen yang diikat oleh satu ikatan kovalen. Oksigen di sini diberi suatu muatan elektrostatik atau muatan formal sebesar min 1, sama dibandingkan yang dimiliki oleh atom nitrogen netral. Kemudian atom nitrogen yang kekurangan elektron ini mempunyai muatan formal plus 1. Maka muatan formal dari HNO3 ini adalah 0. Untuk menentukan apakah muatan formal harus diberikan kepada atom-atom dalam suatu struktur Lewis, bisa menggunakan persamaan berikut. Dengan muatan formal sama dengan banyaknya elektron valensi dalam sebuah atom netral dikurangi setengah banyaknya elektron valensi terbagi dikurangi banyaknya elektron valensi yang sendiri. Selanjutnya kita masuk pada rumus kimia dalam kimia organik. Ada beberapa rumus kimia yang mungkin kita sudah tahu, diantaranya ada rumus empirik. Rumus empirik di sini menggambarkan jenis atom dan perbandingan numeriknya dalam suatu molekul. Kemudian yang kedua ada rumus molekul, menggambarkan jumlah atom yang nyata dalam molekul dan bukan perbandingannya saja. Dan kemudian ada rumus struktur yang menunjukkan struktur dari molekul, yaitu muatan dari kaitan atom-atomnya. Nah, bisa dilihat pada gambar untuk rumus empirik, di sini ada CH3, kemudian rumus molekul ada C2H6, dan untuk rumus struktur, ini bentuknya seperti ini adalah rumus struktur dari etana. Yang pertama ada rumus struktur. Rumus dengan garis-garis untuk ikatan disebut rumus ikatan valensi atau rumus ikatan garis. Atau bisa disebut juga sebagai rumus struktur lengkap. Nah, sudah saya jelaskan tadi di awal sebelum ini pengertian dari rumus struktur dan bentuknya. Di sini ada contoh lagi rumus struktur dari etana dan rumus struktur dari propana. Atau lebih disederhanakan menjadi ini, CH2 kemudian berikatan rangkap dengan CH2 atau untuk propana di mana CH2 berikatan rangkap dengan CH dan berikatan tunggal dengan CH3. Selanjutnya ada senyawa siklik dan rumus poligon. Nah, atom karbon dapat disatukan menurut cincin maupun menurut rantai. Senyawa yang mengandung cincin satu atau lebih itu disebut sebagai senyawa siklik. Kemudian struktur siklik biasanya dinyatakan oleh rumus poligon atau segi banyak, misalnya suatu segitiga yang digunakan untuk menyatakan cincin bergugus 3, sedangkan heksagon itu biasanya digunakan untuk cincin yang bergugus 6. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini, ini bergugus 3, ada siklopropana dan bergugus 6 ada sikloheksana. Kemudian cincin itu dapat mengandung atom lain selain karbon dan ikatan rangkap 2 juga harus dinyatakan. Nah, bisa dilihat di sini ada struktur cincin di mana ini berikatan selain dengan atom karbon dengan NH. Kemudian yang kedua ini strukturnya seperti ini atau bisa diringkas, disederhanakan dengan ikatan rangkap 2 berada di dalam cincin. Dan untuk yang ketiga ini, ikatan rangkap 2-nya dari cincin karbon. Selanjutnya adalah panjang ikatan dan sudut ikatan. Panjang ikatan merupakan jarak antara dua inti atom yang terikat secara kovalen. Nah, ini bisa dilihat pada tabel ada beberapa nilai dari panjang ikatan. Nah, selanjutnya ada sudut ikatan. Sudut ikatan adalah sudut yang dibentuk antara dua ikatan kovalen dalam suatu molekul. Bisa dilihat pada contoh, tadi sudah saya jelaskan panjang ikatan adalah jarak dari dua inti atom. Jadi di sini ini adalah panjang ikatan dari atom O dan atom H. Panjang ikatan dari inti atom O dan inti atom H ini disebut sebagai panjang ikatan.
jarak dari inti atom O dan inti atom H. Nah, itu yang disebut panjang ikatan. Di sini panjang ikatannya adalah 0,96 Armstrong. Kemudian sudut ikatan ini sudut yang dibentuk antara dua ikatan kovalen. Di sini antara H dengan H. Sudut ikatannya sebesar 104,5 derajat. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai energi disosiasi ikatan. Disosiasi ikatan adalah pemutusan ikatan pada suatu molekul. Ada dua cara ikatan dapat terdisosiasi atau terputus, yaitu dengan cara pemutusan heterolitik dan pemutusan homolitik. Nah, untuk pemutusan heterolitik, pada pemutusan heterolitik ini itu saat disosiasi terjadi, pasangan elektron ikatan akan kembali atau dimiliki salah satu atom. Misalnya nih, ada contoh ikatan A dengan B. Kalau terjadi pemutusan heterolitik, maka pasangan elektron ini akan kembali ke salah satu atom. Bisa kembali ke A ataupun bisa kembali ke B. Dan elektron yang mendapatkan elektron berlebih itu akan bermuatan negatif dan yang kekurangan elektron akan bermuatan positif. Misalkan yang pertama, dia kembali ke B, maka B akan bertambah elektron, jadi B muatannya negatif. Kalau kembali ke A, berarti A yang menambah elektron, bertambah elektron, maka muatannya adalah negatif. Kemudian pada pemutusan homolitik, saat disosiasi terjadi, setiap atom itu menerima masing-masing satu elektron dari elektron ikatan. Misalnya, ini pada ikatan A sama B ini kembali ke unsur-unsur semula. Nah, pemutusan homolitik itu bersifat sementara karena pemutusan homolitik ini bisa berpasangan dengan unsur-unsur yang lain. Begitu. Selanjutnya yaitu mengenai ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah suatu ikatan dengan distribusi rapat elektron yang tak merata, di mana distribusi elektron dalam molekul polar itu dapat dilambangkan oleh muatan parsial positif dan muatan parsial negatif. Bisa dilihat pada contoh di sini ada contoh ada struktur ikatan Lewis HF. Nah, di sini ini adalah ikatan kovalen polar, di mana ikatan pada senyawa kovalen HF itu terjadi pengutupan muatan. Oke, yang pertama ada momen ikatan. Momen ikatan adalah suatu ukuran kepolaran ikatan yang dapat dihitung dari nilai gaya yang dialami oleh gaya tersebut. Momen ikatan didefinisikan sebagai E kali D, dengan E itu adalah muatan atau satuan elektrostatik dan D adalah jarak antara muatan dalam angstrom dan dilaporkan sebagai satuan yang disebut dB atau pakai simbol D besar. Nah, di sini ada tabel momen ikatan untuk ikatan kovalen yang terpilih, di mana dalam setiap hal atom yang lebih positif itu terdapat di sebelah kiri. Selanjutnya yang kedua ada momen dipol. Nah, momen dipol adalah jumlah vektor dari momen ikatan dalam molekul, di mana momen dipol ini dapat digunakan untuk membantu menentukan geometri molekul. Momen dipol untuk beberapa senyawa organik itu tertera pada tabel berikut. Misalnya, perhatikan momen dipol untuk CCl4 itu adalah 0. Meskipun setiap ikatan CCl itu mempunyai momen 1,46 D, tetapi molekul CCl4 ini simetrik sekeliling atom pusat. Jadi momen ikatan saling meniadakan, maka hasilnya adalah jumlah vektor 0. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tarikan antara molekul. Yang pertama ada interaksi dipol-dipol. Molekular nonpolar itu saling ditarik oleh interaksi dipol-dipol yang lemah yang disebut sebagai gaya London. Gaya London timbul dari dipol yang diinduksi dalam satu molekul oleh molekul yang lain. Dalam hal ini, elektron dari satu molekul kedua secara lemah, maka elektron kedua ditolak oleh elektron pertama. Hasilnya, distributor elektron tidak merata dan suatu dipol akan terinduksi. Kemudian, interaksi berbagai dipol-dipol atau tarikan dan tolakan secara kolektif itu disebut sebagai gaya van der Waals.
Jarak antara molekul mempunyai pengaruh penting terhadap kekuatan gaya van der Waals. Jarak di mana gaya terbesar itu disebut sebagai jari-jari van der Waals. Bila dua atom saling mendekat, lebih dekat daripada jarak, timbul tolakan antara kedua inti dan antar kedua perangkat elektron. Kemudian yang kedua ada ikatan hidrogen. Jenis interaksi dipol-dipol yang teristimewa kuat terjadi antara molekul yang mengandung atom hidrogen yang terikat pada nitrogen, oksigen, dan fluor. Atom hidrogen yang parsial positif dari satu molekul ditarik oleh pasangan elektron menyendiri dari atom suatu molekul lain yang elektronegatif. Nah, tarikan ini itu disebut sebagai ikatan hidrogen. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah bentuk dari ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu tidak semua sama kekuatannya. Misalnya, suatu ikatan hidrogen O dengan HO itu lebih kuat dari ikatan hidrogen N dengan HN. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh ikatan hidrogen. Senyawa yang berikatan hidrogen itu mempunyai titik didih yang lebih tinggi. Untuk menguapkan cairan berikatan hidrogen harus diberikan energi tambahan untuk memecahkan semua hidrogen antar molekul. Misalnya, CH3CH2OH yaitu etanol dan juga CH3OCH3 yaitu dimetil ether. Etanol dan dimetil ether memiliki berat molekul yang sama, akan tetapi etanol mempunyai titik didih yang jauh lebih tinggi daripada dimetil ether dan etanol adalah cairan pada suhu kamar sedangkan dimetil ether berupa gas. Materi pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai asam dan basa. Ada beberapa pengertian asam dan basa, diantaranya menurut Arrhenius, mengatakan bahwa asam itu adalah zat yang menghasilkan ion hidronium, yaitu H3O positif, atau ion hidrogen H positif, jika dilarutkan dalam air. Sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion hidroksida, yaitu OH negatif, jika dilarutkan dalam air. Yang kedua menurut Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry menyatakan bahwa asam adalah spesies yang memberikan atau donor proton, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai penerima atau akseptor proton dalam suatu reaksi transfer proton. Kemudian yang ketiga menurut Lewis. Lewis mengatakan asam adalah penerima atau akseptor pasangan elektron bebas, sedangkan basa adalah pemberi atau donor pasangan elektron bebas. Oke, yang pertama ada asam dan basa kuat dan lemah. Yang pertama asam kuat. Asam kuat yaitu asam yang terdisosiasi sempurna di dalam air dan memiliki nilai derajat disosiasi sama dengan 1. Contoh dari asam kuat di sini ada HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, dan HClO4. Kemudian yang kedua ada basa kuat. Basa kuat yaitu basa yang terdisosiasi sempurna di dalam air dan memiliki nilai derajat disosiasi sama dengan 1. Contoh dari basa kuat di sini adalah KOH dan NaOH. Kemudian yang ketiga ada asam lemah. Asam lemah yaitu asam yang tidak terdisosiasi secara sempurna di dalam air dan memiliki derajat disosiasi kurang dari 1. Contoh dari asam lemah di sini ada HNO2, CH3COOH, HCOOH, dan H2SO3. Dan yang terakhir ada basa lemah. Basa lemah yaitu basa yang tidak terdisosiasi sempurna di dalam air dan memiliki derajat disosiasi kurang dari 1. Contoh dari basa lemah di sini ada FeOH2 kali, FeOH3, dan AlOH3. Oke, yang kedua ada asam dan basa konjugat. Konsep asam dan basa konjugat di sini berguna untuk pembandingan keasaman dan kebasaan. Basa konjugat dari asam adalah ion atau molekul yang dihasilkan setelah kehilangan H positif dari asamnya. Bisa dilihat pada contoh, di sini contoh yang pertama ada reaksi antara HCl dan air menghasilkan H3O positif dan Cl negatif, di mana HCl di sini berperan sebagai asam konjugat dari Cl negatif karena HCl menerima H dari Cl negatif, sedangkan Cl kehilangan H positif menjadi Cl negatif, maka disebut sebagai basa konjugat dari HCl. Kemudian yang ketiga ada asam dan basa Lewis. Bisa dilihat pada contoh,
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa asam menurut Lewis di sini adalah menerima sepasang elektron dan basa memberi sepasang elektron. Contoh FeBr3 di sini berperan sebagai asam Lewis atau akseptor elektron karena FeBr3 ini menerima sepasang elektron. Selanjutnya yang keempat ada tetapan keasaman. Tetapan kesetimbangan ionisasi asam lemah itu disebut sebagai tetapan ionisasi asam dilambangkan dengan Ka. Nah, misalkan dirumuskan sebagai berikut dan untuk rumusnya di sini bisa dilihat pada kotak putih. Nah, itu adalah rumus dari tetapan keasaman. Kemudian yang kelima ada tetapan kebasaan. Tetapan kesetimbangan ionisasi basa lemah disebut sebagai tetapan ionisasi basa, dilambangkan dengan Kb. Nah, bisa dirumuskan sebagai berikut, dan untuk rumusnya bisa dilihat pada kotak putih. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai alkana. Nah, kita tahu nih bahwa alkana adalah senyawa organik yang mengandung karbon dan hidrogen dengan ikatan tunggal saja. Alkana ini berbentuk gas dan biasanya terdapat pada minyak bumi. Untuk rumus alkana sendiri adalah CnH2n plus 2. Nah, di sini ada struktur dan nama 10 alkana rantai lurus. Di antaranya ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Kemudian kita masuk pada sifat-sifat fisika alkana dan sifat-sifat kimia alkana. Yang pertama mengenai sifat fisika alkana. Alkana adalah senyawa nonpolar. Akibatnya gaya tarik antar molekul itu lemah. Kemudian alkana rantai lurus sampai dengan butana adalah gas pada temperatur kamar. Sementara alkana C5 sampai C17 itu adalah cairan dan alkana rantai lurus dengan 18 atom C atau lebih itu adalah padat. Kemudian semua alkana itu lebih ringan daripada air dan senyawa alkana yang makin banyak cabangnya maka titik didihnya akan semakin rendah. Kemudian sifat-sifat kimia alkana, di antaranya alkana dan sikloalkana tidak reaktif dibandingkan dengan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional. Dan reaksi penting dari alkana itu adalah pembakaran. Contohnya yaitu reaksi dengan halogen dan pirolisa. Selanjutnya yaitu sikloalkana. Sikloalkana diberi nama menurut banyaknya atom karbon dalam cincin dengan penambahan awalan siklo. Nah, bisa dilihat di sini ada siklopentana, sikloheksana, dan siklooktana. Nah, bila gugus alkil atau gugus fungsional dilekatkan pada suatu rantai alkana, rantai lurus itu disebut sebagai akar atau induk. Gugus-gugus itu ditandai dalam nama senyawa oleh awalan dan akhiran pada nama induknya. Nah, contoh di sini, ini yang CH3 ini adalah cabang, kemudian Cl dengan itu, C itu adalah gugus fungsional dan yang di kotak itu adalah induk pentana. Nah, di sini ada beberapa nama gugus. Gugus alkil diantaranya ada seperti metil, etil, propil, isopropil, butil, sekunder butil, isobutil, dan tersier butil. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan pengucapan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.